Pendakian Gunung Sumbing kali ini, kami melewati Via Banaran yang terletak di Kabupaten Temanggung. Nah, pada saat itu beberapa via ditutup sementara, berhubung sedang musim hujan yang membuat jalur pendakian menjadi bahaya untuk didaki. Seperti biasa, sebelum berangkat, mulai dari registrasi sampai pengecekan logistik pun dilakukan. Tak lupa, kami berdoa bersama supaya diberi kelancaran, kesehatan, keselamatan, dan segala hal baik lainnya sebelum menerjang petualangan yang penuh lelah. Untuk mencapai pos 0 atau batas pendakian, kami menggunakan ojek dari base camp untuk menghemat tenaga dan waktu. Tim ini terdiri dari 8 orang, yaitu saya, Nopal Ibrahim, Sohaib Willy, Mas Jumet, Rizal, dan Ihsan, yang semuanya masih sama-sama kuliah di Jogja. Beberapa di antara kami memang suka mendaki, jadi saya pikir semua akan berjalan baik-baik saja pada awalnya. Dan teman-teman mendaki di Gunung Sumbing, Gunung Sumbing, via Banaran. Di Banaran terus tinggi berapa? 71 mdpl. Bisa ada tim hore. Seperti biasa ada tim hore, ada Mas Nopal, Mas Ibrahim, Mas Rizal, dan masih banyak lagi lainnya. Ini masih sekitar jam berangkat dari base camp sekitar jam 3:30. Mas Willy. Mas Ju. Oke. Pendakian kali ini terbilang unik, bagaimana tidak. Tim pendakian yang saya kira sehat dan kuat, tiba-tiba ada yang mengalami sakit saat belum lama memulai pendakian. Ihsan namanya. Memang dia pendaki pemula dalam tim. Di sisi lain, sepertinya Ihsan juga belum persiapan fisik, makanya bisa begitu. Masalah air tenang saja. Di sebelah jalur pendakian terdapat saluran pipa dari sumber mata air Gunung Sumbing. Tetapi itu hanya terdapat di awal pendakian saja. Setelah pos 1 sudah jarang ditemukan. Bang Ep. Temanku cowok. Hai. Bilang. Bilang apa? Itu berarti kayak cewek. Berdua kayak cewek gak? Aku suka kamu, Bro. Oke. Bajunya Langkah kami pun menjadi lebih pelan dari biasanya. Tetapi tak apa-apa. Kami menjadi belajar bahwa sejatinya yang terpenting dari suatu pendakian adalah kekompakan dan kebersamaan tim. Mendaki tidak hanya soal lelah dan semacamnya. Ada yang membuat kita bahagia. Seperti ini misalnya. Menurut saya ini adalah momen paling romantis dari pendakian kali ini. Hahaha. Sadarlah para jomblo. yang selalu ada. Berhubung kami baru mulai mendaki di sore hari, ditambah terlalu santai, jadi menjelang maghrib, kami baru tiba di pos 1. Halo. Pos 1. Oke. Kemudian kami berhenti sebentar untuk merehatkan badan sambil mengecek dinah pos-pos berikutnya di jalur Via Banaran ini. Baru beranjak lanjut mendaki beberapa meter dari pos 1, kami bertemu dengan pendaki yang turun menuju base camp. Kemudian kami berbincang-bincang sebentar, bertanya terkait pendakian di pos berikutnya. Dari camp? Dari camp? Dari base camp tadi pagi kita. Dari base camp. Base camp Banaran. Tak doang, Pak. Enggak mesti dari camp tempat diriin tenda ke sini. Kita enggak pakai. Saya enggak pakai traktor. Oh, keren. Pemain pro loh. Kita nggak bawa keril, itu aja masalahnya. Enggak bawa makanan? Wah. Kelaparan. Mari, Pak. Pos 1.
Langkah saya, Nopal, Aib, dan Willy di benak sering terhenti untuk menunggu rombongan belakang, karena memang beberapa di antara kami sudah kelihatan lelah dan terkantuk-kantuk, sehingga kami pun saling memberi semangat bahwa pos 3 atau camp area sudah hampir sampai. Gimana Mas Ulin? Berjalan dari pos 1 menuju ke pos 2 gimana rasanya? Sebenarnya alhamdulillah nggak capek-capek banget. Dari base camp kita mulai jam setengah 4 habis sholat asar, setengah 4 pakai ojek sampai pos 2 pos 0 sampai pos 0 itu bayar 25.000 kalau via Banaran. Itu menghemat waktu 2 sampai 3 jam. Terus habis dari pos 0 kita mulai mendaki jam berapa itu? Ya sekitar lebih sedikit, setengah 4 lebih sedikit, sampai pos 1 baru malam. Karena teman kita yang namanya Isan itu mengalami gangguan. Oke. Coba kita belajar kerjasama, belajar kompak. Gimana Mas Ep? Cangkel? Enggak sih. Ini cuma biar kelihatan capek aja gitu. Oke. Gimana cangkel? Insya Allah masih kuat. Belum seberapa guys. Oke, 4 pos lagi. 3 bro. 4 sampai puncak. Oh iya ya. Ya, seperti ini. Ketika Ihsan berhenti, semuanya berhenti. Dan itu sering terjadi. Di saat-saat seperti inilah yang membuat kekompakan dan kebersamaan tim diuji. Terkadang saya ingin berjalan terlebih dahulu dengan rombongan depan. Dan hal itu di stop oleh Mas Jumet. Sampai akhirnya solusi terbaik adalah mengurangi dan membagi isi tas carrier Ihsan. Sementara sampai pos berapa? Masih ada di bawah yang naik. Udah, ini terakhir. Tapi tadi di base sebelum berangkat masih ada yang datang. Ada satu kelompok. Pulang. Don ya. Semangat sampai puncak. Mari bang. Malam gelap pun tiba. Kami akhirnya mempercepat langkah supaya paling tidak di pos 3 kami bisa mendirikan tenda. Kok keringetan Mas? Mas, kok keringetan? Nggak tahu ya. Aku bener enggak? Kenapa lagi? Kenapa Anda selalu menjadi sweeper? Karena saya ingin mengawasi Oke. dan mendampingi serta melindungi semuanya. Mengayomi. Itu salah satunya. Tapi belum tentu memiliki ya. Oke. Aduh. Aku juga nggak mau. Belambiar. Aku juga nggak mau. Maaf, udah punya aku. Udah sampai di pos 2. Siwel Iwel ketinggian 2141 MDWA. Oke. Beristirahatlah. Di samping pos 2 ini terdapat shelter semacam warung yang tutup. Juga ada 2 tenda berdiri di dekatnya yang berasal dari rombongan Jawa Barat kalau tidak salah, yang terdiri dari 6 orang, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Kami pun berbagi makanan, kopi, cerita, dan tawa. Lanjut. Pokoknya sebelum pos 3 kami belum berhenti karena banyak pendaki yang turun dan bertemu kami menyarankan untuk mendirikan tenda di pos 3. Soalnya perjalanan ke pos 4 masih jauh katanya. Oke. Mas Willy masih kuat? Ayo langsung summit. Oke. Udah hampir situ. Mana ini? Pondok pos 3 ya? Iya, pos 3. Bentar lagi. Di depan mana? Wah, penipuan nih. Angkrik. Sebenarnya trek mendakian Gunung Sumbing via Banaran Temanggung bisa dibilang lumayan memakan waktu dan tenaga. Tak terasa kami mendaki sudah memakan waktu sekitar 7 jam lamanya.
badan lelah, pundak pegel, langkah terasa berat. Ya wajar sih, tapi yang tidak wajar adalah rasa kantuk saya dan teman-teman pendakian. Pos 3 Gunung Sumbing via Banaran, Temanggung. Pos 3 yang bernama Puntuk Berah. Kemungkinan besar kita ngecamp di sini. Kita summit jam setengah 4 Setengah 4 memang. Setengah 4 hari Minggu pagi tanggal 2 Februari 2020. Senin cuy. Minggu Kan Senin dianggap minggu, aku Aduh. libur. Sekarang 1. Iya emang sekarang 1, tapi kan Senin libur. dan kita Astagfirullah. dan kita summit cuma 7 orang karena Mas Rizal AFK terlalu capek, terlalu cangkel, Sinyalnya nge-lag. ngebug dia ngebug. Yuk semangat depan pos 4. Saya masih jadi leader sejati. Mas Yuli sudah mulai keringetan. Mandek iki Man. Bang Nopal udah mulai cangkel. Kesemutan ya. Oke, tak bisa. Aku mijetin kamu buat apa, Pal? Pal, aku mijetin kamu buat apa, Pal? Kiri. Kiri kan ya? Kiri, kiri. Lihat kiri aja. Oke, dan ini masih adzan subuh. Sana udah menurun kecepatannya. Menurun drastis. Aku nyari kalian ke sini. Aku ini mau cari air dulu, Mas. Ya udah. Kan airnya nggak ada toh. Hah? Summit belum kelar, matahari sudah bersinar. Kemudian kami rehat sebentar demi sunrise indah yang sinarnya cetar. Setelah melewati trek yang cukup berbatuan yang pakai tali-tali kayak Sumpah aku mergo aku turun mental nih, Mas. gimana, Ep? Ya Allah, nek ora dijagane piye ya iki? Rasanya aku mau hidup mati apa gimana? Alhamdulillah masih selamat ya. Berarti kamu masih diberi kesempatan untuk hidup berbuat baikan. Tuhan masih memberi kepercayaan buat saya. Oke. Alhamdulillah. Allah. Siap. Raep, tergaji, apakah trauma? Apa kok drama? Oke, kita sudah hampir sampai pos 4 Nah, kesalahan. dan Tonton lah, otak lambung mendapatkan isi, tenang. lautan awan. Oke, dan itu ada Gunung Merbabu, Gunung Merapi, dan ini kenapa kok dapat sunrise? Karena bukan jalur East Road, tapi jalur timur. Setelah cukup lama kami rehat, kemudian kami melanjutkan summit. Dari tempat kami rehat sampai puncak Rajawali Gunung Sumbing, paling tidak membutuhkan waktu sekitar 4 jam perjalanan. Kami harus cepat melangkah sebelum awan tiba-tiba berubah dari yang terang menjadi hujan tak reda atau badai angin yang bisa saja menerpa. Oke, udah sampai di mata air Semelik. Kalian bisa dapatkan sumber mata air Gunung Sumbing ini setelah pos 4. Yuk, yang seger. Hahaha. Di sana ada Mas Aep dan Mas Ibrahim yang lagi ngambil air. Habis ngapain, Mas?
Terus ngapain? Cari bidadari. Oh, Ini Bang, seger. komplek yang katanya habis mana? Kompleknya. Bro, terbawa. Saya bawakan air dari gunung asli loh. Dalam. Oke. Seger tenan. Cuma wah mandi aing. Cepet. Wah, magic. Mas Willy, semangat. Sampai Pak. Oke. Saat summit, kami membawa 2 carrier yang berisi makanan, minuman, kompor, dan mantol pendakian yang dibawa secara berganti-gantian. Capek, bro. Oke. Jadi ini adalah jalur dari sumber air yang di atas menuju sampai ke bawah untuk para pendaki mengambil air. Oke, mantap. Hati-hati, licin guys. Hati-hati bang. Oke, kita udah di sumber air Banapala, hampir mendekati puncak dari Gunung Sumbing. Oke, Balik kemana? di bawah mau ke atas puncak. Cek apa? Kita akan menyelesaikan misi Triple S. Sindoro sudah, Sumbing mau. Selamat, semoga depan bisa. Amin. Amin. Sumbing, I'm coming. Tim hore, tim hore. Hore, 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 hore. Mas anjing. View pemandangan yang kalian dapat akan benar-benar cakep apabila lewat via Banaran atau via S-Road lainnya, terlebih ketika musim kemarau tiba. Dio. Oke, lagi-lagi kita menemukan coret-coretan di batu-batu. Janganlah seperti itu, kawan. Ini biarlah jangan merusak pemandangan alam yang indah. Gimana mas? Udaranya segar? Segar deh, tapi kilo abot. Kenapa ke Summit kok bawa Mbuh. carrier? Ya, akal-akalan sopo. Dan Mas Willy, masih kuat ya Mas Willy? Kok bawa carrier sampai puncak? Kenapa nih? Wah, nggak tahu nih. Nemu tadi. Nemu, oke. Iya. Ini. Oke. Bang nggak ada soalnya. Tapi orang ngumpul. Edelweiss ya? Ya itu pemandangan Edelweiss. Oh. Sepertinya saya nggak tahu juga. Ini hampir mendekati Sabana ini. 20-30 meter lagi. Gaspol. Semut enyak, Mas Willy semut enyak. Siap. Sekitar jam 8 kami sampai di Sabana Sumbing yang biasa disebut Segoro Banjaran. Kemudian kami rehat
sambil berfotoria dan membuat makanan. Oke, kita Tapi sampai Nopal di berbeda Sabana sendiri. jam 8. Yang lain kelaparan, dia malah ketiduran. Mas Nopal. Hahaha. Satu jam kemudian, kurang lebih jam 9, kami lanjut ke puncak. Perut telah terisi, kantuk terkalahkan semangat membara untuk menuju puncak Raja Wali. Pamit dari Sabana ke puncak Raja Wali. Mas Nopal sudah ngantuk tapi masih semangat. Apa yang membuat semangat? Puncak. Tipe S nya Mas. Kita Mulai ke menyatukan. sini. Jalan ke sini T16. Simpak puncak Raja Wali. T16 berarti kan ya. Ini lagi, gimana? Oh. Mana? Kamu sekarang di sini, berarti jalan sedikit, belok kiri. Seret, seret. Oke. Lanjut. Lanjut. Jika kalian merasa berat membawa carrier, bisa diletakkan di sabana ini. Seperti kami yang meninggalkannya di pojokan rumput sabana. Tak perlu khawatir, gak bakalan hilang kok. Oh iya, tim kami yang bertahan sampai sini hanya 6 orang. Mas Jumet dan Rizal menunggu di tenda di pos 3. Gimana? Jas! Tak lama berselang, sudah mencapai kawah Gunung Sumbing. Oke, Mas Aep sebagai leader sejati, kita mau ke puncak mana? Target sekarang kita rencana mau ke puncak Raja Wali, Bang. Oke, di mana tuh arahnya? Arahnya nanti ambil kiri, kurang lebih masih 1,5 jam lagi. Oke. Masih lama aja, masih jauh. Assalamualaikum. Ya ahli kubur. Dijauh tuh, Will. Mendekati puncak, terdapat makam dan tumpukan batu-batuan. Kami tidak tahu pasti itu makam siapa, tapi kami sempatkan untuk mengirim doa. View sabana Gunung Sumbing ini memang the best lah. Rumputan ditambah bunga edelweiss. Gimana Mas pemandangan sabana Gunung Sumbing? Seperti di mana? Hah? Oke. Kalau di film kayak di Jurassic Park. Ya, betul. Sangat. Kenapa aku? Kenapa? Pal. Bagus Pal. Kayak di Ororombo, Semeru. Wow. Bagi kalian yang mau ke Gunung Sumbing, persiapkan mental fisik yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Logistik terutama, jangan sampai kurang. Oke guys, kita sudah sampai di puncak Raja Wali. Jam 10, 1 jam lebih. Yo, dari sabana kita masak-masak lagi. Oke. Ini pemandangannya. Mana Wonosobo atau Temanggung? Gak tahu saya. Ini puncak Raja Wali. Oke, mari kita susul Mas Aep. Perjuangan mau ke puncak Raja Wali. Semangat Bang Aep, hati-hati. Ekstrim men. Rasakan sensasinya. Ayo, disusul. Penting ceklan yang kuat. Hati-hati bosku.
My sleep. Saat My summit, kalian akan melewati trek yang bebatuan seperti ini misalnya. Oke. Sap. Hati-hati. Selamat. Masuk di puncak. Ayo. Semangat terus. Yo. Tinggal ya. Tinggal nih duluan ya. Yo, hati-hati. Akhirnya. Triple S. Wajiban. Oh, sepi. Halo, ada orang. Jam. Oke. Puncak Raja Wali. Yo! Setelah bersusah payah, akhirnya kami sampai di Puncak Raja Wali. Akhirnya, dulur, saya hampir menyelesaikan misi Triple S kurang selamat. Oke, bagi kalian yang memuncak Gunung Sumbing, semangat, saya kasih semangat. Karena pada dasarnya saya hampir putus asa, saya hampir kelelahan, nggak saya tuh, rekan-rekan saya, rombongan saya, banyak rombongan. Tapi itu adalah nilai sendiri untuk kita tetap sabar, belajar kompak. Itulah nilai plusnya. Oke. Bung Aep, Ya, leader sejati, gimana pesan kesan Puncak Raja Wali Gunung Sumbing via Benaran? Mudah sih, gampang. Cuma pukul doang udah gitu aja. Netizen tidak tahu. Kalau netizen tahu dibully habis-habisan. Mas Ibrahim, gimana pesan dan kesan Puncak Raja Wali Gunung Sumbing? Menaklukkan puncak itu harus bisa menaklukkan diri sendiri, ego terutama dalam hal kerja kelompok seperti itu. Oke. Harap Mas, gimana pesan dan kesan naik Puncak Raja Wali? Baru pertama kali toh? Pertama kali. Nah, itu. Setelah mengalami gangguan-gangguan. Aduh, luar biasa coy, Gitu. hampir putus asa. Tapi benar-benar emang Ini semua demi siapa? nggak demi siapa-siapa. Oh, Oke. Ya, untuk menikmati indahnya karunia-Nya. Masih. Luar biasa, Masya Allah. Oh. Dan jalur Sulivia Banaran. Oke. Keren, men, kokil. Mas Willy, Yo. pesan dan kesan Puncak Raja Wali Gunung Sumbing. Wah, setelah 2 kali akhirnya sampai, men. Wah, kok ngegas loh jawabannya. Yang pertama kemana? Lewat butuh Kaliangkrik Kali Anggrek sampai pos sampai pos 3 doang. karena Karena ngantuk. dan ditinggal. Iya, ditinggal. Oke. Teman-teman udah pada duluan. Wah, Kalau sedih banget. sama dia ditinggal ya? Wah, berat, Mas. Santri bucin. Kesan pesan untuk Sumbing Puncak Raja Wali Bagi saya itu Sumbing itu setelah pendakian beberapa paling kali lama. berputus asa. Udah hampir mau putus asa, ternyata kita nggak boleh putus asa. Hidup itu emang perjuangan. Dan Tapi alhamdulillah aku selalu bertahap naik tinggi semakin tinggi, alhamdulillah. Anda tidak wawancara saya. Terima kasih Sumbing, terima kasih Indonesia, terima kasih Tuhan. salam Bajindul, Tim Hore. Salam Tim Hore. Tim Hore. Akhirnya, setelah hampir putus asa dan merasa tidak percaya, ternyata kami sampai di puncak juga. Banyak yang menjadi pelajaran untuk kami dalam pendakian kali ini. Pertama, ego dan hasrat untuk melaju cepat bukan yang utama, melainkan kekompakan dan kebersamaan tim lah yang membuat semuanya berjalan lancar seperti biasanya. Kedua, ada kalanya kita sadari tentang diri ini siapa sebenarnya. Tidak lain, tidak bukan adalah makhluk lemah yang tidak bisa dipaksakan batas kekuatannya. Maka dengan semangat membara, kita bisa berjuang bersama. Ketiga, kawan, kau harus menjelajah alam Indonesia yang indah ini, karena jiwa raga dan pikiran akan segar kembali, dan kau akan memiliki banyak cerita untuk anak dan cucumu ketika menikmati kopi di pagi hari. Raja Wali 331 MDWL Gunung Sumbing Banaran. Yo!
Mas Willy lagi ngapain Mas Willy? Lagi video. Oke. Mas, ngapain Mas? Mas, ngapain? Wah, wah. Sange lu ah. People S Mas. Ini dibalik video yang bagus, yang sinematik, indah-indah, dapat jiwa-jiwa yang lemah rebahan karena di PHP gunung kelihatannya sudah sampai, ternyata masih ada puncak lagi, tidak seperti puncak Raja Wali, kawah, banyaklah. Buat siapa itu? Baca. Ayah waktu muda, asik. Nanti kita cerita tengah hari ini. Kamu harus buka mobil. Hai Sindoro. Sindoro di sana. Kemarin kita udah ke sana, sekarang kita udah di Sumbing. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Puji syukur. Sekarang berada di Sabana. Kita habis turun dari puncak Raja Wali. Bismillah, kuat. Aduh, ini trek yang paling sulit di Sumbing. Lewat jalur Banaran. Astagfirullah.